Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk teman-teman semua. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi dengan saya Febri Mariningrum di mata kuliah akuntansi. Dan pada hari ini kita akan belajar siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, sebelumnya teman-teman, coba teman-teman tebak perusahaan mana aja sih yang termasuk perusahaan jasa. Nah, ada satu, contohnya bengkel. Kemudian selain bengkel, jasa ada apa lagi? Nah, konsultan itu termasuk jasa ya. Nah, jadi di akuntansi itu ada beberapa penggolongan, termasuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Nah, untuk perusahaan jasa ini termasuk pencatatan yang paling simpel dibandingkan dengan perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur. Nah, ini ada siklus akuntansi untuk perusahaan jasa, di mana selalu dalam transaksi keuangan diawali ada pencatatan transaksi. Setelah adanya transaksi, kita harus melakukan pencatatan. Nah, transaksi ini banyak ya teman-teman di perusahaan. Contoh, setiap harinya perusahaan ada pembelian, ada penjualan, ada pembayaran. Pembayaran apa? Banyak sekali di perusahaan. Bisa pembayaran gaji, pembayaran listrik, nah, pembayaran air, banyak sekali ya teman-teman. Nah, semua transaksi yang berkaitan dengan uang harus kita catat. Setelah dicatat, kita golongkan. Nah, ini untuk mempermudah. Jadi semacam rekap ya. Nah, digolongkan, kemudian diikhtisarkan. Nah, setelah diikhtisarkan akan menjadi laporan keuangan. Nah, tadi sudah ada siklusnya, sekarang ada tahapannya. Siklus akuntansi terdiri dari kegiatan yang pertama, pencatatan. Pencatatan itu apa? Diawali dengan menerima bukti transaksi. Atau kita membuat, karena kita menjual barang, kita harus membuat bukti transaksi. Kemudian kita catat ke dalam jurnal. Kalau perusahaan jasa, jurnalnya berbentuk jurnal umum. Nah, baru kita pindahkan atau posting, atau tadi disebut dengan penggolongan, ke buku besar. Jadi dalam akuntansi, seperti teman-teman tahu, pasti setiap akun berbeda ya. Nah, contohnya ada akun kas. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kas di jurnal umum kita pindahkan ke buku besar. Kemudian baru kita ikhtisarkan. Contohnya pembuatan neraca saldo. Nah, neraca saldo ini teman-teman berisi tentang selain aset perusahaan atau kita sebut aktiva, bisa sebelah kanannya yaitu kita sebut dengan pasifa. Nah, itu berisi tentang apa? Semua kekayaan perusahaan, dan pasifa yaitu semua modal ataupun utang perusahaan. Kemudian kita buat neraca lajur, jurnal penyesuaian. Selain jurnal umum, di perusahaan jasa ada jurnal penyesuaian. Contohnya untuk kendaraan di perusahaan kan tentu dipakai, peralatan dipakai. Nah, itu akan mengalami penyusutan. Jadi nilainya semakin berkurang, kita catat di jurnal penyesuaian. Kita membuat laporan keuangan, membuat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan, dan membuat jurnal balik. Nah, tadi awalnya kita harus mencatat itu adanya bukti transaksi. Bukti transaksi ini contohnya teman-teman banyak. Misalkan teman-teman beli barang, pasti mendapat struk pembelian atau kwitansi. Ataupun kita perusahaan yang melakukan jasa usahanya. Nah, misalkan bengkel, kemudian ke customer kita pasti buat ya invoice, buat surat tagihan ke customer. Nah, itu juga merupakan dokumen transaksi. Banyak lagi, slip gaji termasuk, bukti pembayaran listrik, bukti pembayaran air, itu termasuk bukti transaksi. Jadi bukti transaksi ini banyak sekali, ini dasar yang utama dalam pencatatan
akuntansi adanya bukti transaksi. Tanpa bukti transaksi tidak sah dianggap sebagai pencatatan. Nah, proses yang pertama dalam perusahaan jasa ada jurnal umum. Nah, proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut penjurnalan. Ini gerbang awal teman-teman untuk membuat laporan keuangan, yaitu adanya jurnal umum. Simpelnya, misalkan teman-teman di perusahaan ya itu misalkan membeli spare part. Kalau membeli spare part pasti uangnya berkurang, jadi kita catat kasnya berkurang. Apa yang bertambah? Berarti peralatan bertambah. Nah, digolongkan di jurnal. Kemudian ada dipindahkan ke buku besar. Nah, contohnya tadi setelah kita catat ada akun kas. Jadi kita kayak punya kartu kas. Nah, kita sebut buku besar. Kemudian kita punya lagi kartu peralatan atau buku besar peralatan. Jadi kita posting kasnya bertambah, peralatannya bertambah atau kasnya berkurang. Setelah diposting ke buku besar, kita buat neraca saldo. Nah, neraca saldo ini supaya kita tahu, oh kasnya itu di akhir bulan berapa sih, peralatan kita bertambah berapa, ini di neraca saldo. Kemudian atau bisa juga hutang, karena perusahaan kan transaksi tidak hanya kas ya ataupun tunai, pasti menggunakan kredit juga. Nah, jadi pasti ada hutang. Nah, ini di neraca saldo ketahuan, oh saldo hutangnya sekian, kemudian peralatannya bertambah sekian, perlengkapannya bertambah, itu di neraca saldo kelihatan. Nah, tadi selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Ini untuk mencatat transaksi yang tidak berkaitan dengan keluar masuk uang, tapi harus dicatat. Contohnya seperti tadi kendaraan mengalami penyusutan. Setelah itu kita membuat jurnal penutup. Akun-akun pendapatan, beban, kemudian privil atau pengambilan pribadi adalah akun-akun sementara, digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengintisarkan perubahan-perubahan yang terjadi pada modal selama satu periode akuntansi. Pada akhir periode, akun ini harus dipindahkan karena akun tersebut akan digunakan pada periode berikutnya. Nah, jadi teman-teman kenapa disebut dengan siklus? Ketika transaksi sudah, kemudian teman-teman mencatat menjadi laporan keuangan, nah itu harus dibuat jurnal penutup. Ibaratnya setiap bulan kan muncul biaya listrik, sudah kita bayar, nah kita harus tutup biaya listrik tersebut supaya akun biaya listrik tersebut nol, akan kita gunakan lagi di bulan berikutnya. Jadi kalau tidak ditutup, nanti biaya listrik akan muncul terus. Jadi itu fungsinya jurnal penutup. Nah, di sini ada pernyataan bahwa laporan keuangan adalah suatu kebenaran. Nah, ini teman-teman setuju atau tidak? Kalaupun iya, jelaskan alasan kenapa laporan keuangan harus benar. Nah, ini teman-teman bisa mengemukakan pendapat teman-teman. Nanti jawaban di-upload di e-kampus. Nah, ini ada integrasi dengan keislaman untuk kita renungkan. Pertama, perintah pencatatan atas muamalah secara tidak tunai ada di Quran surat Al-Baqarah. Kedua, perintah untuk membayar zakat. Nah, secara tersirat dalam kitab suci Al-Quran bahwa umat muslim kita harus mencatat dengan sebaik-baiknya. Nah, menariknya laporan keuangan merupakan produk utama akuntansi. Jadi kita renungkan bahwa di dalam produk akuntansi ini sebenarnya sudah ada petunjuknya di Al-Quran, bahwa di Al-Quran menggambarkan bagaimana cara menghitung zakat, bagaimana ketika kita bertransaksi harus dilakukan dengan pencatatan yang sebaik-baiknya, harus dicatat dengan jujur. Termasuk teman-teman nanti ketika bekerja di sebuah perusahaan, pencatatan harus jujur, harus baik, harus benar, sesuai dengan Al-Quran ataupun bahkan hadis yang telah dibacakan tadi. Nah, ini sekilas tentang penjelasan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman
bisa memahami dan juga bisa mengumpulkan tugas yang tadi. Teman-teman bisa upload jawaban tadi di e-kampus ya. Oke, kita akhiri materi pada sesi ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.